Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama memuji Allah, wa nasta'inuhu, dan kita selalu mohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, wa na'udzu bihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, karena barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Baik ikhwas sekalian, alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis ilmu kita di masjid yang kita cintai ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi keilmuan kita sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan dan mempersembahkan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sebagai penutup pembahasan hadis kelima, yaitu hadis tentang bid'ah, ya, kita akan sedikit meringkaskan tentang permasalahan antara bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah, atau bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Ya, karena di dalam pembahasan bid'ah sendiri nanti kita akan banyak menemukan persoalan tentang bid'ah, apalagi bid'ah hasanah, bid'ah baik. Ya, yang kalau kita runut nanti kita akan coba sebutkan, kita akan simpelkan masalah ini, dan semoga antum bisa memahami ya secara global. Ya, paling tidak secara global tahu urusannya, tahu permasalahannya sebenarnya apa gitu ya. Nah, hadirin sekalian, dalam perkara bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah ini, ya, ada dua kronologi, artinya apa yang menyebabkan adanya istilah seperti ini. Yang pertama, hadirin sekalian, secara umum di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan bahwa bid'ah atau inovasi di dalam agama itu haram, ya, dan kemudian disifati oleh Rasulullah dalam banyak hadisnya sebagai perkara yang dhalalah, perkara yang sesat. Dan ini yang menyebabkan salah satu sebab terbesar yang kemudian merusak agama umat Islam, gitu ya. Rasulullah SAW, yang pertama, Rasulullah SAW banyak hadis menyampaikan tentang permasalahan bahwa inovasi di dalam agama adalah dhalalah. Sifatnya apa? Sesat, ya. Contohnya misalnya hadis riwayat An-Nasa'i, dan Rasulullah SAW ini menyampaikannya berulang-ulang. Kata Rasulullah SAW, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata Rasulullah SAW, kullu muhdatsah bid'ah, ya, perkara-perkara baru, inovasi-inovasi di dalam agama disebut dengan kebid'ahan. Bid'ah ini adalah muhdats,
perkara-perkara muhdats di dalam agama, ya, disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah, dan setiap perkara bid'ah ini disebut oleh Rasulullah sebagai perkara dhalalah. Dhalalah artinya apa? Sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Dan kemudian, ya, sebagaimana yang sering kita atau ana sampaikan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ana, ya, dan ini menjadi sunnahnya orang-orang yang kemudian menyampaikan perkara di dalam agama dan kemudian ada audiens yang banyak. Sebagaimana di khutbah-khutbahnya Rasulullah SAW mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah ketika berkhutbah, ya, ketika menyampaikan sesuatu yang kemudian di dalamnya terdapat audiens yang banyak, maka Rasulullah SAW sampaikan ini sering-sering, fa inna khairal hadithi kitabullah, sebenar-benar perkataan siapa? Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul huda huda Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan, ya. Diada-adakan di dalam agama. Dia tidak termasuk dalam agama tetapi diada-adakan. Ya, maka disebut sama Rasulullah SAW bid'ah, dan bid'ah adalah kesesatan. Kemudian, ya, kronologinya yang selanjutnya muncul perkataan para a'immah, para imam-imam, para ulama, ya, diantaranya perkataan Imam Asy-Syafi'i, nanti perkataan Al-Izz bin Abdissalam rahimahumullah, ya. Beliau Imam Asy-Syafi'i atau Al-Izz bin Abdissalam atau Imam An-Nawawi, banyak sekali ulama yang kemudian menyebutkan ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang baik. Nah, ini yang coba kita, ini maksudnya apa? Karena nggak mungkin sekelas, ya, Pak, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi, para imam, mereka pasti tahu Rasulullah SAW mensifati inovasi di dalam agama itu dhalalah, nggak boleh, haram. Ya, kemudian mereka memunculkan ada bid'ah hasanah, pasti ada penjelasannya, dan ini yang akan kita coba, ya, pelajari atau memahami, ya, perkataan daripada ulama-ulama atau imam-imam kita ini. Contohnya di sini disebutkan, ya, sami'tu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yaqulu ad-bid'ah bid'atan, bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah, fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudah wa ma khalafa sunnah fahuwa madhmumah. Ya, diriwayatkan di dalam Hilyatul Auliya bahwa Imam Asy-Syafi'i pernah berkata bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Maka bid'ah yang sesuai dengan sunnah adalah terpuji, dan bid'ah yang menyelisih sunnah adalah bid'ah yang tercela. Ya kan? Ini kan kontradiktif kalau kita baca secara letterlek, ya, antara Rasulullah SAW mengatakan bid'ah itu dhalalah, dan tidak ada Rasulullah SAW mensifati bid'ah itu adalah hasan atau hasanah, nggak ada. Tetapi di sini para imam, ya, Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, Al-Izz bin Abdissalam, bahkan Al-Izz bin Abdissalam nanti membagi bid'ah ada 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah mustahab, ya, ada bid'ah mubah, bid'ah muharramah, ada 5. Nah, bagaimana penjelasan ini, hadirin sekalian? Ini kita akan sedikit tidak mendetail, tetapi insyaallah dan semoga antum bisa memahami, ya, kita semua bisa memahaminya. Nah, untuk kemudian memahami persoalan ini, yang pertama, hadirin sekalian, ya, ini tidak bisa terlepas dari pengertian definisi daripada bid'ah itu sendiri. Ya, bid'ah itu nanti ada bid'ah secara bahasa, ada bid'ah secara istilah syar'i. Bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara syar'i. Ya. Di dalam bahasa yang namanya al-bid'ah itu, sebagaimana kata Ibnu Asakir, beliau berkata, mabtudi'a wa uhditha minal umuri hasanan kana au qabihan. Yang namanya bid'ah itu adalah, bid'ah adalah perkara-perkara yang baru dan diada-adakan, baik yang perkara itu baik atau perkara tersebut buruk. Jadi mau perkara baik mau perkara buruk,
ketika dia punya sifat baru yang belum pernah ada sebelumnya, maka disebut perkara bid'ah, ya. Nah, tentunya ya ketika kita merujuk kepada istilah syar'i, maka ini akan berbeda. Ya, akan berbeda. Contohnya, bid'ah secara syar'i adalah al-hadatsu fid dini ba'dal ikmal. Ya, yaitu apa yang diada-adakan, perkara-perkara yang diada-adakan, perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama setelah ia sempurna. Ya, ini akan penting sekali ketika kita bisa memahami bid'ah secara bahasa, nanti kita akan memahami sebenarnya apa sih yang dimaksud oleh para a'immah, para imam ketika mereka mengatakan bid'ah ada yang hasanah, ada yang baik. Sementara Rasulullah SAW bilang bid'ah adalah dhalalah, perkara yang sesat. Nah, dari definisi-definisi di atas, maka secara umum kita bisa simpulkan bahwa bid'ah adalah segala perkara yang terjadi setelah Nabi, sama saja apakah perkara tersebut terpuji ataupun tercela, dan sama saja apakah perkara tersebut suatu ibadah maupun perkara adat. Pokoknya bid'ah itu perkara baru, ya, yang belum ada di zamannya Rasulullah. Ini bid'ah secara apa? Bahasa. Jadi segala perkara yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah disebut bid'ah secara bahasa. Ya, secara bahasa. Nah, karena keumuman definisi bid'ah ini, ya, maka kita akan dapati banyak ulama-ulama berpendapat atau mengklasifikasi bid'ah ada yang hasanah. Kenapa? Karena mereka merujuk kepada definisi bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah syariat. Nggak mungkin. Ya, para ulama kemudian mengatakan sesuatu yang dibilang sama Rasul, disifati oleh Rasul sebagai sesuatu yang sesat, kemudian mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang baik. Nggak mungkin. Ya, dan kembali lagi tadi ada nama Al-Iz bin Abdissalam, ya, rahimahullahu taala, seorang imam di dalam mazhab Syafi'i yang beliau membagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah wajib, bahkan ada bid'ah mustahab yang dianjurkan, dan seterusnya. Ya, maka di sini, ya, hadirin sekalian, penjelasan para ulama diantaranya Ibnu Rajab Al-Hambali dan kemudian Al-Imam Asy-Syatibi, beliau mengatakan bahwa, ya, adapun maksud daripada Al-Imam Asy-Syafi'i atau selainnya Imam An-Nawawi, ya, dan selain daripada mereka Al-Iz bin Abdissalam, bahwasanya pokok dari bid'ah yang tercela adalah perkara yang sama sekali tidak ada dasarnya dalam syariat yang bisa dijadikan landasan, dan inilah bid'ah yang dimaksud dalam definisi syar'i. Secara syariat, istilah syar'i, bid'ah itu, ya, ketika kita artikan bahwa di perkara-perkara baru yang diadakan di dalam syariat, maka ini nggak mungkin ada yang baik, nggak ada yang hasanah, ini nggak mungkin. Di dalam istilah syar'i nggak ada mungkin bid'ah dikatakan hasan. Adapun bid'ah yang terpuji, ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah perkara-perkara yang sesuai dengan sunnah, yaitu yang ada dasarnya dari sunnah, yang bisa dijadikan landasan, dan ini adalah definisi bid'ah menurut bahasa, bukan secara istilah syariat. Ya, jadi kalau merujuk kepada perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, yang dimaksud bid'ah hasanah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, oleh Al-Imam An-Nawawi atau Al-Iz bin Abdissalam, mereka merujuk kepada istilah atau definisi bahasa, bid'ah secara definisi bahasa. Ya, itu. Jadi yang kemudian perkara berikutnya, ya, di dalam membahas masalah bid'ah hasanah ini, kita akan tidak terlepas dari ada istilah lain, yaitu maslahah mursalah. Ada namanya maslahah mursalah. Ada bid'ah hasanah, ada maslahah mursalah. Bagi para a'immah, para ulama yang kemudian mereka berpendapat ada bid'ah hasanah, ya, mereka akan menamainya bid'ah hasanah, perkara-perkara baru yang sebenarnya ada, ya, rujukannya daripada syariat, landasannya di dalam syariat kita, bukan perkara yang benar-benar baru, tetapi dibahasakan oleh mereka bid'ah hasanah. Dan ulama-ulama yang menolak adanya klasifikasi bid'ah hasanah, mereka menyebutkan, ya, maslahah mursalah. Artinya yang dibilang sama para ulama, para imam yang mereka membuat klasifikasi bid'ah hasanah, ya, dengan contohnya, dan contoh-contoh mereka di dalam bid'ah hasanah ini diterima oleh
para ulama yang menolak ada klasifikasi bid'ah hasanah, tetapi mereka menamakannya bukan bid'ah hasanah, akan tetapi apa? Maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Ya, maslahah mursalah itu adalah maslahat-maslahat yang tidak ada dalil khusus yang menetapkannya atau menolaknya, tidak ada dalil. Ya, namun ia sesuai dengan tujuan syariat. Tujuan syariat. Dia nggak ada dalilnya, sama sebagaimana bid'ah. Ya, nggak ada dalilnya. Tetapi apa? Dia sesuai dengan tujuan syariat. Ya. Atau kalau kata Imam Asy-Syatibi, sarana yang bisa mendatangkan manfaat bagi seorang muslim atau menolak madharat darinya boleh dipakai selama cara tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Ini maslahah mursalah. Ya, jadi para ulama yang menolak ada klasifikasi bid'ah hasanah, ya, misalnya seperti ini. Saya berikan contoh di awal. Misalnya ulama sebagaimana Al-Iz bin Abi Salam, ya. Al-Iz bin Abi Salam yang tadi mengklasifikasikan bid'ah ada 5. Di antara contoh yang ia paparkan untuk kategori bid'ah yang sifatnya mustahab dianjurkan, beliau menyebutkan apa? Madaris, sekolah-sekolah. Itu menurut dia bid'ah. Ya, madaris. Sekolah-sekolah, ada nggak di zaman Rasulullah sekolah-sekolah? Nggak ada. Nah, disebut sebagai bid'ah mustahab, bid'ah hasanah. Tetapi ya, sekolah-sekolah ini dikategorikan oleh ulama-ulama yang tidak menerima atau menolak ada klasifikasi bid'ah hasanah, disebutkan oleh mereka sebagai maslahah mursalah. Hanya beda penamaan. Ya, hanya beda penamaan. Paham ya, Pak ya? Ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan antara maslahah mursalah dengan bid'ah secara syariat. Ya, coba nanti saja terakhir ya. Dan kemudian hadirin sekalian, kalau kita perhatikan ya, klasifikasi yang disebutkan oleh ulama-ulama seperti Al-Iz bin Abi Salam, ya, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi, ya, ketika mereka memaparkan bid'ah hasanah di sini hadirin sekalian yang mereka berikan contoh di dalamnya itu bukan perkara-perkara ritual, tetapi perkara-perkara sarana kebanyakan contoh-contoh yang mereka sisipkan di dalam kategori bid'ah hasanah itu bukan perkara-perkara ritual, tetapi perkara-perkara yang sifatnya sarana, bukan ritual. Ya, yang sifatnya sarana. Contohnya tadi sebagaimana sekolah-sekolah. Itu kan sarana, bukan ritual kan. Kita bangun sekolah itu supaya apa? Ya, supaya umat Islam ya semakin mantap pendidikannya, ya, kemudian pengajaran Al-Qur'an, pengajaran As-Sunnah semakin terstruktur dengan baik. Itu sarana. Bentuknya sarana. Sebagaimana mikrofon ini, sarana apa bukan? Ya, ini termasuk di dalam ibadah apa bukan? Ritual ibadah apa bukan? Enggak, ini sarana. Ya. Dan kebanyakan yang dipaparkan oleh tadi ulama-ulama yang mereka berpendapat ada klasifikasi bid'ah hasanah, ya, pemaparan yang mereka berikan tentang contoh-contoh bid'ah hasanah adalah yang sifatnya sarana, bukan ritual. Adapun yang sifatnya ritual banyak, ya, daripada ulama-ulama tersebut. Contohnya Al-Imam An-Nawawi. Ya, di awal pembahasan hadis ini kan Imam An-Nawawi menolak, bahkan mengatakan bid'ah dolalah, yaitu sholat rogoib, ya, kemudian ritual-ritual di mana di malam nisfu Sya'ban, ya, mereka secara telak kemudian mengatakan itu perkara-perkara bid'ah, nggak boleh. Apalagi Al-Iz bin Abi Salam ini terkenal sekali orang yang menegakkan sunnah, ya, dan kemudian menolak keras dengan banyak ritual-ritual yang dikategorikan oleh orang sembarangan sebagai bid'ah hasanah, banyak sekali. Ya, dan ini menandakan bahwa yang dimaksud oleh ulama-ulama tersebut, imam-imam tersebut adalah bid'ah di dalam bahasa, ya, bukan termasuk bid'ah di dalam ritual, sarana-sarana. Contoh misalnya yang dicontohkan Al-Iz bin Abi Salam yang merupakan bid'ah wajib. Nah, beliau mengatakan ada bid'ah wajib. Apa contohnya bid'ah wajib? Ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu. Ini kan sarana supaya orang bisa mengerti bahasa Arab.
Ya, dulu zamannya Rasulullah nggak perlu ada ilmu nahwu. Para sahabat ya radhiyallahu taala anhum butuh nggak nahwu, ilmu nahwu? Enggak, mereka orang yang paham bahasa Arab. Adanya kemudian hajat dan kemudian para ulama kemudian menghimpun sebuah sebuah ilmu, keilmuan baru yang namanya ilmu nahwu, karena ada hajat besar di situ. Islam tersebar ya bukan hanya kepada bangsa Arab saja, kepada bangsa Ajam yang lisan mereka bukan berbahasa Arab, dan kemudian banyak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami dalil dan seterusnya. Akhirnya harus ada dibakukan hukum ini ilmu nahwu, makanya dikategorikan oleh Ali bin Abi Salam sebagai bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib. Contohnya adalah ilmu usul fikih, juga disebutkan oleh Ali bin Abi Salam rahimahullah sebagai bid'ah yang wajib. Ya, ilmu usul fikih kan bagaimana perangkat yang kemudian dibakukan oleh para ulama sehingga orang-orang itu bisa mengerti bagaimana istimbatul ahkam, bagaimana kita bisa menyarikan hukum dari dalil-dalil, ya kan? Sehingga orang nggak sembarangan. Nah, ada ilmunya nih usul fikih. Penting sekali, ini bahkan di antara ilmu yang sangat paling penting dan paling banyak faidahnya. Ya, ini bid'ah yang wajib. Kemudian ada misalnya ilmu jarah wa ta'dil, dan semua yang dicontohkan itu sarana-sarana, bukan ritual. Enggak ada kemudian ya Ali bin Abi Salam mencontohkan ritual baru yang belum ada di zaman Rasulullah SAW dan kemudian dianggap sebagai sebuah bid'ah hasanah, enggak ada. Ya, semuanya tentang ritual. Semuanya tentang sarana. Bahkan di sini disebutkan, ini saya nukil dari makalah yang ditulis oleh guru kita Ustaz Firanda Andirja hafizahullah taala. Beliau Al-Iz bin Abi Salam adalah orang yang paling berhak. Ya, beliau menukil dari Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Adalah orang yang paling berhak untuk berkhutbah dan menjadi imam. Beliau menghilangkan banyak bid'ah yang dilakukan oleh para khotib seperti menancapkan pedang di atas mimbar dan yang lainnya. Beliau juga membantah sholat rogoib dan sholat nisfu sya'ban dan melarang kedua sholat tersebut. Nih, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ya di awal pembahasan kita, beliau dengan keras menolak adanya ritual-ritual baru seperti itu. Ya, artinya apa hadirin sekalian? Beliau tetap kalau merujuk kepada istilah bid'ah di dalam syariat, beliau sebagaimana Rasulullah bilang, bid'ah semuanya dolalah, sesat. Adapun yang kemudian ketika beliau mengklasifikasi bid'ah ada ini sampai 5, beliau merujuk bukan kepada istilah syariat tetapi kepada istilah bahasa, ya, definisi bid'ah secara bahasa. Jadi seperti itu, paham Pak ya? Ya paham, kalau mau lebih paham belajar sendiri. Bahaya cuman, jangan belajar sendiri. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan hadirin sekalian. Ya. Apakah semua perkara yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah bid'ah? Apakah semua perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah bid'ah? Iya apa tidak? Ya, jadi ini ada kaidah penting, kaidah yang indah sekali, sehingga kita bisa membedakan antara perkara yang bid'ah atau tidak. Ya, jadi perkara yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW tidak terlepas dari 3 kondisi. Ya, tidak terlepas dari 3 kondisi. Apa saja? Yang pertama, ya, tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW karena ada penghalang. Ya, karena ada penghalang. Yang kedua, Nabi tidak mengerjakannya karena belum adanya faktor pendorong untuk mengerjakannya. Karena belum ada faktor pendorong untuk mengerjakannya. Yang ketiga, Nabi tidak mengerjakan meski penghalangnya tidak ada dan faktor pendorongnya pun ada. Ini ada 3 kondisi nih. Saya ulangin, ya.
perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terlepas dari 3 kondisi. Yang pertama, Rasulullah tidak mengerjakan karena ada penghalang. Ya, karena ada penghalang sehingga Rasulullah tidak mengerjakannya. Yang kedua, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakannya, penghalangnya tidak ada, tetapi faktor pendorongnya belum ada. Faktor pendorong untuk mengerjakan hal tersebut belum ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ya, tidak dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penghalangnya tidak ada, faktor pendorongnya pun sudah ada. Ulangi lagi, sekali lagi. Jadi gini, 3 kondisi, ya, sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW tidak terlepas dari ada 3 kondisinya. Yang pertama apa? Pertama, tidak dikerjakan Rasulullah karena ada penghalangnya, ya. Yang kedua, tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW karena faktornya belum ada, karena faktor pendorongnya belum ada, meskipun penghalangnya nggak ada. Yang ketiga, tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW padahal faktor pendorongnya ada dan penghalangnya tidak ada. Nih, biar lebih jelas kita kasih contoh. Yang pertama, contohnya perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW karena ada penghalang. Contohnya adalah misalnya sholat taraweh berjamaah, atau kalau sholat taraweh pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW beberapa hari saja. Ya, tetapi ini saya ingin mencontohkan ada penghalang. Contoh penghalangnya seperti apa? Rasulullah SAW mengerjakan pernah sholat taraweh 3 malam, ya kan? 3 malam. Kemudian Rasulullah SAW tidak kerjakan lagi. Ada penghalang di situ. Apa penghalangnya? Karena Rasulullah SAW takut akan diwajibkan atas umatnya. Ya, jadi Rasulullah tinggalkan. Kemudian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikerjakan lagi. Ini salah satu faktor adanya kategori bid'ah hasanah adalah perkataan daripada Umar. Ketika Umar ditegur oleh para sahabat, "Wahai Umar, ini perkara enggak pernah ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Ini perkara bid'ah ini. Maka kata Umar bin Khattab apa? Ni'matil bid'ah hadhihi. Ini sebaik-baiknya apa? Bid'ah. Sekali lagi, ini merujuk kepada bid'ah secara bahasa. Enggak mungkin sekelas Umar bin Khattab kemudian Rasulullah bilang sering-sering di dalam khutbahnya, di dalam penyampaiannya, bid'ah itu dhalalah. Kemudian Umar bin Khattab bilang bid'ah itu apa? Hasan, bid'ah itu baik, enggak mungkin. Ya, ini merujuk kepada bid'ah yang secara bahasa. Contoh lagi misalnya Pak, hadirin sekalian, pengumpulan Al-Quran. Ya, pengumpulan Al-Quran di zamannya Rasulullah SAW itu ada penghalangnya. Kenapa tidak dikumpulkan di zamannya Rasulullah SAW? Di antara penghalangnya apa? Wahyu masih turun. Ada potensi nasakh dan mansuh. Ya, dan kemudian di antara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW takut bercampur dengan hadis. Ya. Jadi tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW karena ada penghalang. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Nabi tidak mengerjakannya karena belum ada faktor pendorong untuk mengerjakannya. Contohnya apa? Contoh misalnya tadi seperti ilmu usul fikih, ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu jarh wa ta'dil, ya kan? Ilmu-ilmu tersebut belum dibakukan di zaman Rasulullah karena belum ada hajat. Tidak ada faktor pendorongnya. Ya, karena di situ ada Rasulullah SAW yang menjelaskan berbagai hal. Di samping para sahabat adalah orang yang faqih dalam bahasa Arab. Ya, jadi saat itu belum ada faktor pendorong yang kemudian
sehingga mereka membutuhkan dibakukannya keilmuan-keilmuan, ya. Misalnya juga pemberian harokat titik di dalam Al-Quran, ya. Dulu ada nggak seperti itu? Ada nggak titik harokat itu, Pak? Nggak ada. Di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, nggak ada. Barulah ketika Islam tersebar dengan luas, kemudian banyak orang-orang ajam, non-Arab yang kesulitan, bahkan pada akhirnya salah membaca Al-Quran. Akhirnya ada inisiatif untuk menambah titik-titik, harokat-harokat. Coba antum bisa nggak baca Al-Quran tanpa harokat? Bisa nggak, Pak? Apalagi tanpa titik. Gimana itu caranya? Ya kan? Nggak bisa. Maka saat itu belum ada faktor pendorongnya, ya. Dan hadirin sekalian, ya, kondisi pertama dan kedua ini, ya, kemudian inisiatif diadakannya amalan berdasarkan hal tersebut disebut oleh para ulama yang tidak menerima ada klasifikasi bid'ah hasanah. Mereka menamakannya perkara-perkara tersebut, ilmu ushul fikih misalnya tadi, ya, bahasa Arab dan segala macamnya, atau perkara-perkara yang ada di zaman Rasulullah tidak dikerjakan oleh Rasulullah tetapi ada penghalangnya, itu disebut sama mereka maslahah mursalah, ya. Adapun buat ulama-ulama sebagaimana Al-Iz bin Abi Salam, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, disebut dengan bid'ah hasanah. Paham ya? Disebut dengan bid'ah hasanah. Ini perbedaan pemberian nama saja, ya. Contoh ketiga yang disebut dengan bid'ah nih di dalam syariat. Nabi tidak mengerjakan, di situ tidak ada penghalangnya dan faktor pendorongnya pun ada, tetapi diada-adakan. Contoh misalnya azan ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Di zaman Rasulullah SAW ada kan sebagian masyarakat yang kemudian ketika sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha pakai azan, ya. Di zaman Rasulullah SAW, ya, ada nggak penghalang? Azan itu fungsinya untuk apa? Memanggil orang tentang masuknya waktu sholat, ya, mengumpulkan orang. Dibutuhkan nggak ketika di zaman Rasulullah untuk mengumpulkan orang ketika mau ditegakkannya sholat Idul Fitri? Dibutuhkan kan, ya, supaya orang-orang datang. Ada nggak penghalang Rasulullah mengerjakannya? Nggak ada penghalang. Rasulullah tinggal apa? Nyuruh Bilal bin Abi Rabah azan, ya kan? Faktor pendorongnya ada untuk mengumpulkan orang-orang. Terus faktor yang menghalangnya pun tidak ada. Rasulullah bisa saja menyuruh Bilal bin Abi Rabah, ya. Maka ketika kemudian ditinggalkan oleh Rasulullah dan kemudian orang setelahnya mengada-ngadakannya azan ketika sholat apa? Idul Fitri dan Idul Adha, maka sifatnya menjadi bid'ah ini, ya. Ini jadi sifatnya bid'ah. Contoh lainnya di dalam haji dan umroh ada sholat tawaf. Setelah tawaf kita sholat di mana? Di arah rukun, di mana, Pak? Yang pernah umroh, setelah sholat sunnah setelah tawaf di mana? Ada kan syariat setelah tawaf, sholat sunnah setelah tawaf. Ada nggak sholat sunnah setelah sa'i? Ada nggak? Nggak ada. Ya, kemudian ada orang mengada-ngadakan, di tawaf ada, berarti di sa'i juga ada. Ya, pada Rasulullah SAW menyontohkan nggak ada sholat sunnah sa'i? Tidak ada sholat sunnah sa'i. Ya, maka kita terapkan lagi di zaman Rasulullah SAW, ya, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah tinggalkan, ya. Kemudian faktor pendorongnya ada dan kemudian tidak ada penghalang Rasulullah untuk tidak mengerjakannya. Kemudian tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW, maka ketika dikerjakan sama orang sifatnya jadi apa? Bid'ah. Ya, jadi seperti itu hadirin sekalian. Nah, terakhir hadirin, ketika kemudian dikatakan, ya, bahwa bid'ah hasanah yang dimaksudkan oleh para imam tersebut
adalah di dalam bid'ah dalam istilah syariat, maka ini konsekuensinya akan sangat buruk, panjang sekali. Ya, ketika mereka mengatakan bid'ah hasanah itu ya adalah yaitu dalam urusan syariat. Jadi orang-orang bisa artinya berinovasi di dalam agama, di dalam ritual ibadah. Ya, ini parah sekali. Ya, nanti kalau misalnya setiap bid'ah itu perkara-perkara yang ditinggalkan Rasulullah SAW, ya, kita masing-masing dari kita punya wewenang untuk mengadakan ritual baru, ya, ibadah baru atas hemat kita, atas pertimbangan, oh ini baik kok, ya, ini baik. Kalau kemudian di baliknya tersebut adalah hemat kita sendiri, ini bisa hancur agama ini, ya kan? Dalam urusan ibadah saja misalnya, ada orang sholat subuh 2 rakaat, kemudian dia bilang, oh ini saya lagi semangat nih, saya 4 rakaat aja lah, sholat subuh 4 rakaat, ini kan baik, ya kan? Semakin banyak sujudnya, semakin semakin banyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik. Ya, bahkan setiap detik, setiap menit akan terjadi bid'ah baru, ya. Perkara-perkara baru di dalam agama. Maka ini tidak bisa terjadi, ya. Nah, ketika kita kemudian mendefinisikan bahwa bid'ah hasanah adalah bid'ah baik di dalam istilah syariat, maka konsekuensinya yang pertama, ya, ittihamuddin bin naqs. Berarti kita menganggap bahwa agama ini belum sempurna, ya kan? Kalau masing-masing dari kita kemudian mengadakan ritual baru yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah kemudian dikerjakan oleh para sahabat, berarti kita menganggap apa? Agama kita belum sempurna, ya, butuh disempurnakan dengan ritual-ritual baru, ya kan? Ini konsekuensinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah sudah bilang, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama kita sudah sempurna. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah SAW sudah wafat dan kemudian mereka memperbincangkan kesempurnaan agama, ya, mereka mengatakan di antara mereka, tidaklah burung-burung yang berterbangan di angkasa, di langit, ya, dan kemudian hewan yang melata di bumi, sampai ikan berenang di laut, kecuali sudah diterangkan hakikatnya oleh siapa? Rasulullah SAW. Bahkan sebagian dari mereka, qad 'allamakum nabiyyukum hattal khira'ah. Sebagian dari mereka mengatakan semuanya sudah dijelaskan oleh nabi kalian sampai perkara khira'ah, sampai perkara buang hajat sudah diterangkan semua. Maka nggak perlu lagi ngadain ritual-ritual baru, ya, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW aja banyak yang masih belum kita kerjakan. Ngapain, ya? Dan kemudian diantara konsekuensinya, annahu yalzam min iqraril bid'ah ittihamun nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahadi amrain, imma an yakuna jahilan bi hadhil bid'ah al hasanah au annahu qad alamaha wa katamaha, ya. Konsekuensinya buat Rasulullah SAW ketika kita mengatakan ada bid'ah hasanah dalam istilah syariat, ya, ada 2 konsekuensinya. Yang pertama kita menganggap Rasulullah SAW bodoh. Karena ada sesuatu yang kita tahu dan Nabi SAW tidak tahu. Ada ritual-ritual yang belum sampaikan oleh Rasulullah karena beliau tidak tahu atau lupa atau segala macamnya di dalam syariat. Mungkin tidak Pak. Atau yang kedua, Rasulullah SAW tahu tetapi menyembunyikannya. Lebih nggak mungkin lagi, ya kan? Lebih nggak mungkin lagi. Dan kemudian kalau kita mengatakan bid'ah di dalam istilah syariat, ada yang hasan, ada yang baik, ya, berarti apa? Konsekuensinya kita mengatakan bahwa anna fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa salafus salih hatta jaa hadzal mubtadi, ya, liyukmilahu, ya, berarti ada perkara-perkara yang dilewatkan oleh Rasulullah, dilewatkan oleh para sahabat, dilewatkan oleh para salafus saleh,
dan kemudian baru ditemukan oleh orang-orang setelah mereka. Ini nggak mungkin juga, ya. Dan kemudian konsekuensi berikutnya ketika kita mengatakan bahwa ada di dalam istilah syariat ada bid'ah yang baik, maka kemudian akan mengubah ajaran agama kita sendiri. Setiap hari akan ada kebid'ahan baru, ya, kebid'ahan baru di dalam agama kita. Baik, itu hadirin sekalian. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya ke pembahasan hadis ke-6. Bisa dibuka kitabnya halaman ke-96. Sudah? Ya. Kita baca dulu hadisnya. Yaqulul muallif hafizahullahu taala, hadis ke-6, halal dan haram telah jelas. An Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu jelas dan perkara-perkara yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang samar yang mana banyak orang tidak mengetahui hal itu. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan harga dirinya. Dan barang siapa yang masuk ke dalam syubhat, maka dia akan terjerumus kepada hal-hal yang haram, seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewannya di sekitar daerah terlarang, maka dikhawatirkan hewan gembalanya masuk ke dalam daerah terlarang tersebut. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah terlarang. Ketahuilah sesungguhnya daerah-daerah terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad setiap orang itu ada segumpal daging, yang mana jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya, dan jika ia buruk, maka akan buruklah semua anggota badannya. Ketahuilah dia adalah jantung atau kolbu. Jantung atau kolbu. Baik ikhwas sekalian, kita masuk kepada hadis berikutnya, hadis ke-6, hadis yang akan membahas tentang halal dan haram telah jelas. Halal dan haram telah jelas. Sebelum kita melanjutkan hadirin sekalian, perkara halal dan perkara haram itu bisa ditawar-tawar tidak? Ya. Perkara yang halal dan haram di dalam agama kita, di dalam din kita, apakah bisa ditawar-tawar? Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan hal ini adalah haram, kemudian kita enggak lah. Ya. Ini halal kok. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu, apakah kita boleh mengharamkannya? Enggak boleh. Sifat halal dan haram di dalam agama kita sifatnya absolut, tidak boleh kemudian kita membuat hukum ya yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita beranggapan selain daripada hal tersebut. Tidak boleh. Ya, maka di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha faradhal faraid fala yajuzu tadi'uha." Ya. Lupa.
Ini bukan hadis ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, tilka hududullahi fala taqrabuha. Ya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Dan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. An-Nisa ayat ke-14. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya dan kemudian ya menerobos atau melanggar batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu nara. Konsekuensinya apa? Masuk ke dalam neraka, khalidan fiha walahu adzabun muhin, dan kemudian mereka kekal di dalamnya dan bagi mereka azab yang pedih. Ya. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam riwayat Imam Muslim, manahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang aku larang ya, atau yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya haramkan, maka fajtanibuh ya, fajtanibuh, jauhilah. Enggak ada tawar menawarnya. Sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menawar-nawarnya, enggak boleh. Zina kemudian kita bilang sedikit sajalah, boleh, enggak bisa. Minum khamr sedikit sajalah, enggak apa-apalah, enggak bisa seperti itu. Fajtanibuh kata Rasulullah SAW, tinggalkan sejauh-jauhnya. Ya, wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum atau fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kerjakan semampunya. Ya. Yang Rasulullah SAW perintahkan kerjakan semampunya. Azan ya. Maka ada banyak syariat kita yang melonggarkan. Contohnya misalnya ketika seorang sakit tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka ada keringanan di situ. Boleh sholat duduk. Bahkan kalau tidak bisa duduk boleh berbaring. Fa'tu minhu mastata'tum, semampu kita. Ya. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Dan hal yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian itu binasa karena apa? Mereka banyak bertanya-tanya, berkilah, ya, kemudian menyelisihi perintah-perintah daripada rasul-rasul mereka atau nabi-nabi mereka. Baik, kita lanjutkan setelah salat. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin, sebelum jeda kita sampaikan bahwa tentang perkara wajib adalah tidak bisa ditawar-tawar. Ya, perkara haram dan halal itu adalah perkara-perkara yang tidak bisa ditawar. Maka tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, kita patuh. Dan Rasulullah SAW sampaikan bahwa di antara yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kita adalah kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka suka banyak nanya, ya, banyak alasan, kemudian banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Dan banyak nanya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kasusnya orang-orang Yahudi, Bani Israel. Ya, ketika mereka ada sebuah perkara ada terjadi pembunuhan, kemudian mereka bingung bagaimana siapa pelakunya, dan kemudian di antara solusi yang diberikan oleh nabi mereka mereka disuruh menyembelih sapi. Ya, disuruh menyembelih sapi. Kemudian nanti dari bagian dari sapi yang sudah ditentukan akan dipukulkan kepada orang yang terbunuh tersebut sehingga orang tersebut bangun, ya, bangkit lagi, dan kemudian akan memberitahukan kepada mereka tentang kasus pembunuhannya. Maka orang-orang Yahudi ini banyak nanya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Sudah jelas padahal kan,
antadbahu baqarah, kata Nabi mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan bahwa mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi. Apa yang kurang jelas, Pak? Menyembelih sapi, selesai. Mau sapi model apapun disembelih akan mencukupi. Karena mereka banyak nanya, ditanya Nabi mereka, coba tanya Rabbmu, tanya Tuhan, ya, tanya Allah, bagaimana sapinya yang seperti apa? Padahal kalau sapi saja sudah nurut, selesai perkaranya. Tapi mereka enggak nurut. Ya, mereka banyak nanya. Maka pada akhirnya mereka jadi kesusahan, ya kan? Setelah nanya sebagaimana sapinya, mereka nanya warnanya. Akhirnya ditentukan juga, ya, warnanya jadi, ya, yang disebutkan warnanya kuning. Sofro faqi'ul launuha tasrun nadirin, sapi yang warna kuning dan kemudian menyenangkan orang yang melihatnya. Makin susah terus. Ya, dan kemudian nanya lagi, setelah nanya warnanya, qalu du'alana rabbaka yubayyin lana mahi, ya, innal baqara tasyabaha alaina. Beralasan terus mereka. Akhirnya makin susah lah mereka itu, ya, makin susah, akhirnya nggak mungkin mereka dapatkan sapi tersebut. Salah satu sifat yang kemudian disampaikan oleh Nabi mereka, la zalulun tuthirul ard wala taskil hartha musallamatul syata fiha. Sifatnya diperjelas lagi sama Nabi mereka yang bikin mereka susah. Ya, tidak pernah dipakai untuk apa? Mengembala, apa namanya? Membajak sawah dan seterusnya. Susah sendiri mereka akhirnya. Maka dalam riwayat tersebut, kalaulah mereka tidak mengucapkan insya Allah, ya, kita akan menemukannya. Mereka nggak akan pernah menemukan sapi yang dimaksud. Ya, jadi masalah halal dan haram sudah mutlak, kita tidak boleh tawar menawar. Ya, tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjalaninya. Dan kemudian hadirin sekalian, halal dan haram itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh seorang hamba siapapun, ya, kita kemudian mengatakan yang halal ini haram dengan hawa nafsunya sendiri. Tidak. Halal dan haram itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 116 sampai ayat 117, kata Allah, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'alallahil kadzib. Ya, janganlah kalian lancang mensifati satu hal itu dengan halal ini haram, ya, untuk mengadang-adakan sesuatu atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kata seorang tabi'in, qala Rabi bin Khuthyam, ini salah satu muridnya Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, liyattaqi ahadukum an yaqula ahallallahu kadza aw harrama kadza fayaqulullah lahu kadzabta lam uhilla kadza wa lam uharrim kadza. Ya, kata beliau, hati-hati kalian, bertakwalah kalian, ya, dari perbuatan menyebutkan sesuatu ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan itu, ya, kemudian kalian berdusta di dalamnya. Ya, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kadzabta, ya, engkau telah berdusta atas namaku. Aku tidak mengharamkan ini, aku tidak menghalalkan itu. Ya, jadi halal dan haram ini enggak boleh kita main-main di dalamnya. Dan subhanallah hadirin sekalian, di zaman sekarang, ya, semakin orang jauh dari keilmuan, semakin dangkal rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halal haram ini jadi sesuatu yang dimain-mainin. Ya, orang santai saja berbuat satu yang haram. Orang di zaman sekarang enggak merasa bersalah ketika meninggalkan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah wajibkan ke atasnya. Ya, bahkan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Ya, dan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ini banyak sekali terjadi hal demikian. Ya, karena apa? Intinya karena jahil itu tadi. Karena mereka bodoh, tidak ada ilmu, sehingga dari tidak adanya ilmu mereka, maka hilang rasa takut mereka dari dalam diri mereka. Padahal perbuatan, ya, mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu ini perkara yang sangat besar sekali. Salah satu dosa yang sangat besar. Ya, salah satu dosa yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31. Ya, Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Ya, mereka mengangkat rahib-rahib mereka,
ya orang-orang soleh di antara mereka arbaba min dunillah, rob-rob selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mendengar ayat ini, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Adi bin Hatim, mengatakan kepada Rasulullah, qulta ya Rasulullah, qala ya Rasulullah innahum lam yakunu ya'budunahum. Maka sahabat Adi bin Abi Hatim, ya Rasulullah, ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak menyembah, ya menyembah rahib-rahib mereka, ya tidak menyembah orang-orang suci di antara mereka. Maka kemudian jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal walakin yuhilluna lahum ma harramallah. Tetapi ya rahib-rahib mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, ya fayastahillunahu wa yuharrimuna ma alaihim ma ahallallah fayuharrimuna. Kerjaan mereka rahib-rahib, memang mereka ya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tidak menyembah rahib-rahib mereka, ya atau orang-orang Nasrani tidak menyembah rahib mereka, tetapi rahib-rahib mereka mengatakan sesuatu ini halal padahal Allah bilang haram, atau mengatakan ini haram padahal Allah bilang halal. Ya, sehingga orang-orang yang pengikutnya tersebut mengharamkan dan menghalalkan atas dasar perkataan mereka. Ya, maka ini disebut sama Rasulullah SAW apa? Fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk ibadahnya. Ibadahnya siapa? Orang-orang Nasrani kepada rahib-rahib mereka. Ya. Dan ini hadirin sekalian, mungkin kita cukupkan ya pembahasan kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan. Ada yang belum punya kitab berapa orang? Masih ada? Ya, semuanya wajib ikut. Silakan. Kuis sekarang gampang, boleh buka kitab, boleh buka buku. Ikut, meskipun udah punya kitab ikut. Ini untuk mengukur pemahaman antum. Wajib ikut. Ya, pertanyaannya, boleh buka buku sekarang. Pertanyaannya, perkara-perkara yang tidak dikerjakan Rasulullah tidak terlepas dari 3 kondisi. Perkara-perkara yang tidak dikerjakan Rasulullah tidak terlepas dari 3 kondisi. Apa saja 3 kondisi tersebut? Sebutkan contohnya. Boleh buka buku. Perkara-perkara yang tidak dikerjakan Rasulullah tidak terlepas dari 3 kondisi. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa? Contohnya seperti apa? Yang pertama, Rasulullah SAW tidak mengerjakan karena begini dan begini. Yang kedua, Rasul tidak mengerjakan sesuatu karena begini dan begini.
Ya. Oke. Baik. Sujud. Ya. Secara umum innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi, ya, bahwa imam itu dijadikan imam supaya diikuti, ya, supaya diikuti. Dan misalnya ketika seorang sholat berjamaah, kemudian dia sengaja memperlama, ya, misalnya ruku, imam sudah i'tidal, kemudian dia masih ruku saja, kemudian imam bahkan sudah sujud, kemudian dia masih ruku misalnya, ini nggak boleh karena dia menyelisihi imam. Nanti pembahasannya para ulama mereka nanti berselisih pendapat apakah sholatnya batal atau tidak. Bahkan nanti sebagian dari mereka ada yang menentukan, ya, berapa rukun yang tertinggal minimal seorang itu nanti batal makmumnya sebagai seorang makmum ketika dia menjadi seorang makmum ketika sholat berjamaah, ya. Tetapi pada intinya innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi, kan kata Rasulullah bilang imam itu dijadikan untuk memimpin dan kita mengikutinya, ya. Dan dalam urusan kebid'ahan itu mungkin nggak masuk ke masalah kebid'ahan, ya. Tetapi itu dia menyelisihi sunnah, karena sunnahnya ketika imam bertakbir kata Rasulullah SAW fakabbiru, maka bertakbirlah, ya. Wa idza raka'a farka'u, ketika imam ruku maka ikut ruku, ketika imam bersujud maka sujud, seperti itu. Ya. Baik. Tapi ikhwah, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan depan insyaAllah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.